Allah syai'an yanbaghi lahu ayyagul fi khairin wa lutfin wa afiyah. Siapa orang yang minta kepada Allah sesuatu, dianjurkan untuk dia berkata fi khairin wa lutfin wa afiyah. Untuk dia mengatakan apa? Khair, baik, lutfin, lembut, afiyah, selamat. Jadi kalau doa itu harus disetelahkan kalimat tadi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Gitu. Jadi jangan sampai doa nih enggak. Jadi doa ini mesti ini dibaca nih. Allah rizqal afa wal afiyah wal mu'afa daimah. Jadi kalimat afiyah. Kenapa penting ini? Ini penting. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur seseorang tersebut. Dengan apa? Dengan khair, lutfin, afiyah. Ada kebaikan, ada lutfin, ada kelembutan di dalamnya. Afiyah, ada selamat. Karena ada dulu orang di zaman dulu, entah zaman kapan mau zaman dulu, zaman bahla, tempo dulu, ada orang berandai-andai. Dia meminta kepada Allah Ta'ala, cuman permintaannya, doanya dia tidak pakai kalimat afiyah. Jadi kalimat afiyah ini penting, selamat. Dia ngomong begini, enak ya, gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain, tapi setiap hari dapat makan, dapat roti dengan gratis. Saya pengen dalam satu hari saya makan tiga roti, tapi dengan cara gratis. Akhirnya ada pencuri, ada maling, dia maling barang orang, dia dikejar sama warga. Kemudian barang curiannya dilempar ke orang tadi. Orang tadi yang doa minta supaya makan roti gratis. Ya, jadi nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, tapi setiap hari dapat makan roti gratis, dapat 3 biji roti. Dilempar kan sama siapa namanya? Sama pemaling tadi, diambil sama dipegang. Dia nggak tahu nih ternyata yang dipegang ini barang curi. Akhirnya apa? Dia ditangkap, dia dimasukin penjara. Bener, doanya emang dikabulkan sama Allah Ta'ala. Setiap hari dia dapat roti 3 biji. Tapi apa? Dapatnya enggak Kenapa? Dapatnya di dalam penjara. Kenapa begitu? Karena tidak disertakan dengan kalimat afiyah. Afiyah itu penting, afiyah, selamat. Senang, bahagia. Itu makanya kalau doa jangan sampai kita nggak baca kalimat afiyah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Apa aja doa, ya Allah, moga-moga ini ada khair, ada kebaikannya, lutfin, ada lembutnya, ada bagusnya, afiyah, ada selamatnya. Itu kita minta sama Allah begitu, itu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Doa sama Allah penting. Ud'uni astajib lakum. Ya kata Allah dalam Al-Qur'an, minta sama aku, nanti aku jawab doamu. Jadi setiap panggilan, setiap doa itu sama Allah dijawab. Kita nelpon Allah nih, kita nelpon, itu telepon dia diangkat. Di doa tuh kayak orang nelpon aja gitu. Nelpon, jangan ente mau ngomongin siapa? Sana ngomongin tompel, ngomongin omen. Telepon direct, diangkat. Nah, itu nyambung gitu. Nah, doa itu sama. Telepon kita, minta kita kepada Allah. Gitu. Pokoknya kalau orang minta sama Allah enggak bakal sia-sia. Allah malu ketika ada orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, yang mengadah tangan kepada Allah Ta'ala, tapi di tangannya kosong. Maksudnya selalu pasti dapat apa yang diharapin. Cuman pengkabulannya ya ada fase-fasenya, ada waktu-waktunya. Makanya di dalam kitab Hikam, karena Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mata atlaqa lisanaka bitulab fa'lam annahu yuridu ayyudiyaka. Kapanpun lisanmu bisa meminta, bisa memohon, bisa berucap doa kepada Allah Ta'ala, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuridu ayyudiyaka, hendak pengen ngasih kamu. Pokoknya selagi kita punya lisan minta Allah Ta'ala, ketahuilah, di situ Allah kasih kita. Cuman kalau kita nggak pernah minta, kita nggak berdoa, kita sombong, itu nggak bisa. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, man lam yasalillah yaqdub alaih. Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, yang tidak memohon, tidak berdoa kepada Allah, Allah marah sama dia. Allah marah, Allah murka, yaqdub alaih, marah besar. Kenapa Allah marah besar? Karena orang tadi itu sombong, merasa dirinya bisa. Padahal yang punya kekuasaan di dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita pun berada karena Allah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bakal ada di dunia ini. Kalau bukan karena Allah, kita nggak bakal kumpul di tempat ini.
Kalau bukan karena Allah, kita nggak bakal bisa ngadain pengajian seperti ini. Semua ini terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau ada orang manusia nggak minta sama Allah, nggak berdoa, ya Allah marah. Allah semakin diminta, semakin di ngemisin, kita ngemis nih, semakin ngemis, semakin minta sama Allah, semakin terus ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu Allah semakin senang. Beda sama manusia. Manusia bikin minta, awal kasih sekali ya marah-maraten dikasih, ya marah-maraten salah marah dikasih 1, 2, 3 kali dikasih. Lama-lama minta mulu, modal dong, ya modal apa? Ya minta mulu. Misalnya Omen minta ente ke ente hotspot, hotspot kali dikasih. Misalnya lagi, hotspot kasih 3 kali, ya nggak modal. Kan nama password, nama wifi diganti, modal dong. Ada kan nama hotspot yang gitu, modal dong. Ada nggak? Ada. Kenapa? Itu orang nggak ikhlas ngasihnya. Kenapa? Manusia emang sifatnya begitu. Gitu. Nih, sifatnya nih. Ngepel, pelit, begitu. Kalau Allah semakin diminta semakin senang. Makanya kalau ada orang manusia nggak minta Allah, Allah mah. Coba ada manusia begitu. Ada. Lu minta sama gua dong. Kenapa nggak minta sama gua? Gua kasih lu. Gitu ada begitu. Agak ada. Mustahil, muhalun itu muah. Makanya ridho Allah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ridho Allah ghayatun ridho nas ghayatun la tudrak. Wa ridho Allah ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah goyah, puncak yang nggak bisa kamu gapai. Mau jadi doa manusia nggak bisa kamu capek. Mencari kebahagiaan manusia mustahil. Tidak akan bisa kamu mendapatkan kebahagiaan dari manusia lainnya. Tidak akan bisa. Jadi mencari keridhaan manusia adalah puncak yang nggak bakal kamu dapetin. Puncak yang nggak bakal kamu capai. Sedangkan ridho Allah adalah goyah, adalah puncak yang jangan sampai kamu lepas. Jangan sampai kamu tinggal. Jadi udah, ridho Allah aja dah. Ridho Allah selesai. Mau orang kalam apa udah kholu. Biarin aja. Yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah, ya. Minta apa aja nih? Buat event, udah minta sama Allah. Kita udah usaha, kita udah nyebar proposal, kita udah nge-track walaupun cuma sekali, nggak apa-apa. Tapi kita selebihnya apa? Itu urusan Allah Jalla Jalaluhu. Dengan optimis dan keyakinan penuh pada Allah yang punya segala kekuasaan, yang punya segala otoriter. Mudah-mudahan nanti pada akhirnya diijabah semua apa yang kita minta. Ya. Tapi jangan termakan dengan kata-kata yang di IG, Facebook, akan indah pada waktunya. Enggak ada itu, enggak ada. Akan indah pada waktunya itu tidak ada itu. Tidak ada. Semua kepahitan semua ini enggak ada itu, enggak ada. Indah. Ya, jadi kalau ente cari kebahagiaan dunia enggak akan bisa. Tidak akan bisa kamu dapati kebahagiaan di dunia. Mustahil orang yang senang kayak apapun, walaupun hartanya banyak, duitnya banyak, apapun itu yang dia dapat nggak bisa buat dia bahagia. Di mana orang bahagia? Di akhirat, selesai. Di mana orang akan senang? Di akhirat. Kenapa? Dunia bukan tempatnya senang-senang. Dunia adalah tempatnya orang bersusah payah. Baru nanti senang-senang di mana? Di akhirat. Bukan di dunia. Nggak bisa tuh. Akan indah pada waktunya, nggak ada. Itu tidak ada. Itu kuatas siapa tuh? Kuat kita dah pokoknya dah. Pokoknya dibentuk ngomong dah. Itu kuatas palsu, itu bohong. Nanti jangan ditipu sama kata-kata. Kok ente lebih meyakini kata-kata dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang zaman sekarang ini lebih percaya sama kata-kata. Kok indah pada waktunya. Berarti gue sabar dulu sekarang ini. Tapi kagak sholat, goblok. Tapi kagak ngaji, goblok. Tapi kagak sholat, goblok. Benar. Siapa bisa ngasih kebahagiaan? Sudah Allah. Kenapa ente nggak cari Allahnya? Kenapa malah percaya sama kata-kata? Sabar dulu, hidup perjuangan. Ingat, usaha tidak akan pernah mati hasil. Ya lu usaha lu gak sholat kagak bisa. Siapa yang bantu ente buat bisa siapa? Siapa yang gerakin ente jualan bisa laku siapa? Allah. Gitu. Ini ente enggak, Allahnya enggak ente kejar, salah itu. Tapi ente lebih mengejar kata-kata Allah. Lebih kejar kata-kata orang, kata-kata yang ente temuin di Instagram, story orang tuh gitu ente temuin di situ. Kata-kata yang ada kan gitu, kata-kata indah, kata-kata ya preketet. Enggak ada itu bohong-bohongan. Ini yang ada pakai apa? Kata apa? Kalamullah, ngerti gitu. Kata-kata Allah.
kata-kata Nabi ini pakai, kata-kata salaf ini pakai itu benar. Supaya apa? Supaya ente hidup itu kagak linglung. Supaya hidup itu ente lurus. Itu kalau orang-orang ente kembali ke salaf, toriko. Kenapa? Ya karena emang itu terus yang dibahas, kenapa? Supaya hidup lu nggak melenceng. Ya, kalau lu nggak ngikutin jejaknya para orang soleh, setelah pernah soleh, ente punya hidup apa? Bingung, linglung. Ibarat kata jalan pakai tutupin matanya nih, diikat. Nabrak gak? Nah, lihat jalan buta, Bu. Orang buta suruh seberang jalan. Tabrak gak? Begitu. Kenapa kita mesti begitu? Kenapa kita tekankan ikuti itu? Karena itulah jalan keselamatan kita. Sekarang manusia mah di dunia mah oke nih habis majelis nih. Majelis ya keluar. Kalau lagi nggak ada perubahan gitu hati-hati. Kalau ente ilmu nambah nggak nambah itu takwa sama Allah, hati-hati. Ngeri. Jangan-jangan ente bukan orang masuk surga. Jangan-jangan ente masuk neraka. Enggak tahu. Hati-hati, makanya hati-hati. Ilmunya makin banyak. Tiap hari, tiap minggu selalu datang ngaji, selalu ngaji. Tapi nggak nambah iman, nggak nambah takwa, nggak nambah soleh. Buat apa? Itu yang ditakutin gitu. Tahu-taunya nanti jadi berandal, jadi nauzubillah. Hati-hati, makanya hati-hati. Yang orang yang nambah ilmunya nggak nambah ketakwaan kepada Allah, tidaklah bertambah dalam dirinya kecuali makin jauh dari Allah. Itu yang ditakuti. Hati-hati, makanya manusia ini merem. Benar kata Sayyidina Ali. Emang Sayyidina Ali subhanallah ya, apa yang Allah katakan, ana Madinatul Ilim wa Aliyun babuha. Paman adakal Madinah fayatiha bibabiha. Saya adalah gudangnya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya, gerbangnya. Siapa orang yang masuk suatu kota mesti dan harus melalui pintu. Benar nggak? Ente masuk rumah ada pintu nggak? Apa tiba-tiba langsung masuk gitu? Nggak bisa, ada pintu dulu. Jadi ente kalau mau ilmu yang Rasulullah, dari mana kuncinya? Sayyidina Ali mengatakan apa? Karamallahu wajhah, beliau mengatakan an-nasu niyamun fa iza matu intabahu. Manusia itu tidur, ngorok, ya, mendengkur, tengkurap, tidur. Tapi pada hakikatnya ketika masuk hidup itu dia tidur. Ketika hidup dia tidur. Fa iza matu, apabila mereka mati intabahu, dia baru sadar, ya Allah, saya lalai, ya Allah, saya mana kesempatan berbuat baik, saya nggak ngelakuin. Jadi sadar di mana? Di dalam kubur. Ketika mati baru sadar. Makanya nih, lu sekarang mending sadar di sini. Buka mata lu lebar-lebar, melek, jangan tidur mulu. Nanti lu bakal tidur panjang sampai nanti hari kebangkitan. Ya, kalau ada orang umurnya 60 tahun, sehari tidur 8 jam, maka dia telah menghabiskan 20 tahun buat tidur. Buat apa itu hidup buat tidur toh? Buat apa? Cari manfaat, cari ibadah, gitu banyak-banyakin ibadah. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Bener gak? Apa gunanya? Bener. Apa gimana? Sebatang pohon itu pokoknya gitu ya. Apa gunanya? Gak ada gunanya. Umur panjang, sehat badan, masih muda, enggak ibadah, apa gunanya? Jangan sampai ente jadi orang yang sadarnya nanti di kuburan, udah ditanya mungkar nakir, baru sadar, ya Allah, saya ingin sejawab pertanyaan mungkar nakir, saya nggak punya amalan, saya nggak punya ibadah. Kalau Al-Habsyi ini kita baca nih, muridnya nih belum mengatakan fal amal masyi, saya nggak punya amalan. Imam Haddad dalam kalau ketika beliau mengarang kitab itu, saya belum tentu yakin kalau saya mengarang kitab ini ikhlas. Bagi kita. Abi Abdullah bin Sa'id bin Tahir sama begitu juga yang mana 24 jam waktunya nggak pernah kosong, isi ibadah, baca Quran, isi ibadah, zikir, sholawat, luar biasa. Tapi apa? Merasa saya nggak punya amal apa-apa. Ya Allah, ya malah anak amal, saya nggak punya amal apa-apa. Wakasbunah kulah zalal. Kerjaan saya ini semuanya cuma dosa doang. Ini ya
Abdullah bin Zain bin Thahir. Yang mana kalau datang bulan Ramadan dia panggil anak-anaknya, kumpul anak-anaknya. Sini, panggil sama Abdullah bin Thahir. Panggil, ketika dimanggil, nanti Ramadan mau ngapain? Apa yang akan kamu tambah di bulan Ramadan? Saya akan tambah ngaji saya, ya satu. Kamu apa? Saya akan tambah sholat saya. Kamu apa? Sedekah saya, gini. Terus abahnya bingung. Saya mau tambah apa lagi? Kalau ada orang yang bisa jual waktunya, saya beli, saya bayar. Kenapa beliau ngomong begitu? Kenapa? Udah 24 jam waktunya Pak, terisi penuh. Gak ada yang kosong. Full ibadah. Tapi beliau mengatakan apa? Saya nggak punya amal apa. Apalagi kita. La haula wala quwata illa billah. Minta itu sama Allah Ta'ala. Ya jangan nanti ya Allah. Apa permintaan yang paling bagus Allah adalah minta hidayah. Karena ente nggak tahu, nggak mesti ente masuk surga, nggak mesti, nggak ada jaminan, ente selamat tuh nggak ada jaminan. Dan juga tidak ada jaminan ente tuh mati dalam keadaan Islam belum ada jaminan. Hati-hati, makanya hidayah adalah permintaan yang mahal kepada Allah Ta'ala. Ada tuh di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, ada ulama namanya Bal'am bin Ba'urah, ulama besar, alim luar biasa. Sehingga apa? Dia minta apa aja Allah kasih. Saking ilmunya luas. Cuman tengil. Dia jadi apa? Jadi antek Fir'aun. Ya jadi antek Fir'aun. Jadi ulama yang mendukung Fir'aun, dukung kekuasaan. Akhirnya apa? Tidak bermanfaat lagi ilmunya, Allah cabut dan Allah serupain dia dengan anjing. Makanya kalau ada ulama yang nggak benar, nggak lempeng, anjing bukan ulama. Ulama itu adalah anjing. Siapa yang ngomong? Allah sendiri yang mengatakan ulama yang menjual agamanya, menjual ilmunya adalah anjing. Itu ulama adalah kita yang benar lebih anjing daripada anjing. Nauzubillah.